Hai, perkenalkan nama aku Ira Misraira Pratiwi dengan NIM 24013135850. Di sini saya dari jurusan Sosiologi Universitas Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhubungan sosial yang berhubungan dengan sosiologi. Simak selengkapnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial, yaitu ada beberapa tokoh sosiologi yang menjelaskan definisi perubahan sosial sebagai substansi dasar dari hal-hal yang sifatnya teoritis. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama itu ada Kingsley Davis, yaitu perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurutnya, timbulan perorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis yang telah menyebabkan perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan. Nah, yang kedua itu ada perubahan sosial dari John Lewis Gillen, yaitu perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu ada Robert M. Maltz-Lever, yaitu perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan social relationship, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan atau hubungan sosial. Nah, yang terakhir yaitu ada Selo Somardan, yaitu perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya ada nilai sikap, pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perubahan sosial adalah konsep yang menjelaskan tentang adanya perubahan karena ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial di dalam masyarakat yang melahirkan pola kehidupan baru. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan perubahan sosial yang mencakup beberapa hal sosial di masyarakat. Contohnya seperti nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, susunan kelembagaan kemasyarakatan, pelapisan sosial, kelompok sosial, interaksi sosial, dan pola-pola perilaku seperti dijabarkan dalam modul pembelajaran sosiologi proses perubahan sosial di masyarakat. Nah, di sini ada 4 teori, yaitu teori evolusi, di mana teori ini terbagi atas teori evolusi unilinear dan multilinear. Teori evolusi unilinear beranggapan bahwa perubahan sosial memiliki arah serta tahapan yang sama. Perubahan ini dilalui semua masyarakat dan dimulai dari tahap perkembangan awal yang sederhana menuju ke tahap perkembangan terakhir yang sempurna. Nah, sementara itu teori evolusi multilinear memandang bahwa perubahan sosial yang memiliki arah tetap, namun nyatanya masing-masing masyarakat tidak harus mengikuti tahapan yang sama. Yang kedua ada teori siklus, yaitu teori yang melihat adanya sejumlah tahap yang harus dilalui oleh si masyarakat. Terus ada pada teori ini proses perubahan masyarakat tidak berakhir pada tahap terakhir yang sempurna, melainkan berakhir pada tahap kehancuran kemudian berputar kembali pada tahap awal untuk peralihan perubahan sosial. Nah, yang ketiga ada teori fungsional, yaitu teori fungsional beranggapan bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi elemen terhadap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul di suatu bagian masyarakat yang akan menimbulkan. Nah, yang terakhir itu ada teori konflik. Teori konflik ini yang terjadi antara kelompok antara sosial merupakan sumber paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Perubahan akan menciptakan kelompok dan kelas sosial baru. Konflik antar kelompok dan antar kelas sosial baru tersebut akan melahirkan perubahan berikutnya. Nah, ini dia bentuk perubahan sosial, yaitu ada 6. Yang pertama perubahan sosial secara lambat atau evolusi, yang kedua perubahan sosial secara cepat atau revolusi, yang ketiga perubahan
perubahan sosial kecil yaitu yang terjadi pada unsur struktur sosial tidak membawa pengaruh secara langsung kepada masyarakat. Nah, yang keempat, perubahan sosial besar yaitu yang terjadi berbagai aspek kehidupan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Nah, yang kelima, perubahan sosial yang dirancanakan atau dikehendaki. Yang keenam, perubahan sosial yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Nah, tujuan perubahan sosial yaitu meningkatkan kesejahteraan, mencapai kehidupan yang lebih baik bagi semua, menghilangkan ketidakadilan, memastikan semua untuk individu memiliki kesempatan yang sama, memecahkan masalah sosial, mengatasi isu-isu seperti kemiskinan, diskriminasi dan kekerasan, dan serta mendorong inovasi, mendorong ide-ide baru dan cara-cara baru dalam menyelesaikan masalah. Teks perubahan sosial adalah tindakan nyata yang dilakukan untuk mengubah kondisi sosial yang ada baik dalam skala kecil maupun besar. Perubahan ini bisa berupa perubahan sikap, perilaku, norma, struktur sosial hingga sistem yang lebih luas. Contoh praktik perubahan sosial yaitu aktivisme, organisasi, demonstrasi, kampanye atau petisi untuk menyuarakan isu tertentu. Volunteer yaitu melakukan kegiatan sukarela untuk membantu orang lain dan komunitas. Pendidikan menyebarkan pengetahuan dan kesadaran tentang isu sosial. Inovasi sosial mengembangkan sosialisasi kreatif untuk masalah sosial. Advokasi kebijakan mempengaruhi pembuatan kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif. Perlawanan, tidak semua orang setuju dengan perubahan. Sumber daya terbatasnya dana, waktu, dan tenaga. Cara terlibat dalam perubahan sosial yaitu ada 3. Yang pertama, mulai dari diri sendiri, melakukan perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bergabung dengan organisasi, bergabung dengan kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, dukungan kebijakan yang baik, pilih pemimpin yang berkomitmen pada perubahan sosial.